Berpikir tetap bugar setelah usia 60 berarti harus berkeringat berjam-jam di gym atau memaksa tubuh hingga batasnya? Pikir ulang. Masyarakat salah kaprah. Latihan berat justru bisa menguras tenaga lebih cepat seiring bertambahnya usia, bukan menjaga Anda awet muda. Bagaimana jika saya bilang rahasia merasa kuat, bersemangat, dan mandiri ada pada melakukan lebih sedikit, bukan lebih banyak? Hari ini, saya akan ungkap 8 strategi ampuh yang dirancang khusus untuk mereka yang berusia di atas 60, yang membalikan mitos kebugaran. Ini bukan rutinitas melelahkan, melainkan cara cerdas dan terbukti untuk meningkatkan energi, menjaga kebebasan, dan hidup sesuai keinginan Anda. Siap memikirkan ulang semua yang pernah Anda dengar? Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video apapun. 1. Manfaatkan kekuatan istirahat dan pemulihan. Seiring bertambahnya usia, istirahat dan pemulihan jadi penting bagi tubuh kita, terutama saat kita memaksakan diri terlalu keras. Ambil contoh Martini, 68, yang dulu bangga bisa mengimbangi cucunya di taman, berlari mengejar mereka dan mengangkat mereka ke ayunan. Suatu hari, setelah memaksakan diri sedikit berlebihan, ia merasakan nyeri tajam di lututnya. Ia pikir lebih banyak olahraga akan memperbaikinya, tapi malah memburuk. Seiring usia bertambah, otot dan sendi kita tak pulih secepat dulu. Pakar seperti Dr. Joko Ratih, psikiater dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa istirahat bukan sekadar jeda, itu kebutuhan biologis. Setelah 60, kita lebih rentan terhadap tekanan, dan memaksakan diri bisa menyebabkan lelah, nyeri, atau bahkan cedera. Jadi, apa solusinya? Anggap tubuh Anda seperti baterai yang bisa diisi ulang. Aktivitas mengurasnya, tapi istirahat mengisinya kembali. Tidur berperan besar di sini, dengan 7-9 jam per malam ideal untuk memperbaiki otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kejernihan pikiran, menurut Yayasan Tidur Nasional. Martini mulai mengutamakan istirahat, tidur siang dan waktu tenang membaca di kebunnya, dan dalam beberapa minggu, lututnya membaik, serta ia punya lebih banyak energi untuk cucunya. Istirahat bukan soal malas. Ini tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini alat ampuh untuk mengelola kesehatan. Dan nanti saya akan bagikan bagaimana menggabungkan istirahat dengan gerakan untuk manfaat lebih besar. 2. Pilih olahraga ringan. Seiring usia bertambah, tetap aktif tak berarti harus memaksakan diri dengan olahraga berat. Ambil contoh Tono, 72, mantan pelari maraton yang merasa melambat berarti menyerah. Sendinya sakit, dan dokter memperingatkannya tentang risiko lari. Tapi kabar baiknya, Anda tak perlu menghajar jalanan untuk tetap bugar. Menurut Asosiasi Jantung Indonesia, aktivitas ringan seperti jalan kaki, berenang, atau bersepeda meningkatkan kesehatan jantung dan kekuatan tanpa memberi tekanan berlebih pada tubuh. Bayangkan olahraga ringan seperti aliran sungai yang lembut, mengukir jalur tanpa merusak tepian. Jalan cepat 20 menit sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan energi, menurut studi 2022 di jurnal Sirkulasi. Berenang memberi latihan seluruh tubuh, cocok untuk penderita radang sendi, dan bersepeda jadi alternatif hebat untuk lari. Tono merasa ini jauh lebih ringan untuk lututnya. Bahkan jalan kaki singkat setelah makan bisa membantu pencernaan dan mengangkat suasana hati. Bagaimana sesuatu sesederhana jalan kaki bisa jadi bagian dari hari Anda? Lebih mudah dari yang Anda kira, dan manfaatnya besar. Tetap aktif tak butuh latihan intens. Hanya gerakan lembut cerdas yang mendukung kebutuhan tubuh. 3. Bangun kekuatan tanpa tekanan. Seiring usia bertambah, tetap aktif tak berarti memaksakan diri dengan olahraga berat. Ambil contoh Tono, 72, mantan pelari maraton yang mengira melambat berarti menyerah. Sendinya sakit, dan dokter memperingatkannya tentang risiko lari. Tapi kabar baiknya, Anda tak perlu menghajar jalanan untuk tetap bugar. Asosiasi Jantung Indonesia bilang aktivitas ringan seperti jalan kaki, berenang, atau bersepeda bisa tingkatkan kesehatan jantung dan kekuatan tanpa tekanan berlebih pada tubuh. Anggap olahraga ringan seperti aliran sungai lembut, terus mengukir jalur tanpa merusak tepian. Jalan cepat 20 menit tiap hari bisa turunkan tekanan darah dan tingkatkan energi, menurut studi 2022 di jurnal Sirkulasi. Berenang beri latihan seluruh tubuh, ideal untuk penderita radang sendi, dan bersepeda jadi alternatif bagus untuk lari. Tono merasa ini lebih lembut untuk lututnya.
Bahkan jalan singkat usai makan bisa bantu pencernaan dan perbaiki suasana hati. Bagaimana sesuatu sesederhana jalan kaki bisa masuk rutinitas harian Anda? Lebih mudah dari yang Anda kira, dan manfaatnya besar. Tetap aktif tak butuh latihan keras. Hanya gerakan lembut cerdas yang sesuai kebutuhan tubuh. 4. Regang untuk tetap lentur. Seiring bertambahnya usia, kelenturan cenderung memudar, sering tanpa kita sadari. Ambil contoh Johnny, 70, yang dulu meringis saat membungkuk untuk mengikat sepatu hingga ia mulai merenggangkan tubuh. Penelitian di jurnal gerontologi menunjukkan bahwa peregangan rutin bisa kurangi kekakuan, tingkatkan mobilitas, dan turunkan risiko jatuh hingga 30%. Bayangkan seperti melumasi engsel berkarat, tiba-tiba tubuh Anda bergerak lebih mulus. Tak perlu mulai besar, mulailah dengan peregangan kecil. Coba duduk tegak. Miringkan telinga ke bahu selama 10 detik di tiap sisi untuk redakan ketegangan leher. Atau lakukan peregangan hamstring duduk. Luruskan satu kaki, condongkan tubuh ke depan perlahan, tahan 20 detik. Johnny tambahkan rutinitas 1 menit tiap pagi, dan segera ia bisa membungkuk tanpa rasa sakit. Peregangan bukan soal jadi atlet. Ini tentang jaga kelenturan dan buat hidup nyaman serta aktif. Gerakan kecil apa yang bisa Anda perbaiki dengan peregangan sederhana? Lebih mudah dari yang Anda kira, dan manfaatnya besar. 5. Beri bahan bakar tepat untuk tubuh. Apa yang Anda makan jadi fondasi tubuh, terutama setelah usia 60. Ambil contoh Sari, 63, yang merasa lesu meski mengira ia makan sehat. Setelah konsultasi dengan ahli gizi, ia tahu pola makannya kurang protein, kalsium, dan omega-3, nutrisi kunci yang bantu lawan peradangan, kuatkan tulang, dan jaga otot, menurut Akademi Gizi dan Diet Indonesia. Ini penting seiring bertambahnya usia. Anggap pola makan seperti kotak alat. Protein tanpa lemak dari ayam, ikan, atau kacang bantu perbaiki otot. Susu atau sayuran hijau beri kalsium dan vitamin D untuk tulang kuat. Ikan berlemak seperti salmon penuh omega-3, yang bisa kurangi kekakuan sendi. Sari ganti camilan olahan dengan sayuran warna-warni dan kacang, dan energinya melonjak. Makanan apa yang bisa Anda tambah untuk merasa lebih kuat? Perubahan kecil bisa beri hasil besar. Dan nanti saya akan bagikan cara ubah kebiasaan ini jadi gaya hidup yang Anda sukai. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, tulis 1 di kolom komentar untuk beritahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 6. Tetap terhidrasi setiap hari. Hidrasi mungkin tampak seperti bagian dasar kehidupan sehari-hari, tapi ini benar-benar pengubah permainan, terutama seiring bertambahnya usia. Ambil contoh Henny, 67. Misalnya, ia sering lupa minum cukup air, dan lama-kelamaan ia mulai merasa energinya turun dan kulitnya kusam. Klinik Mayo menunjukkan bahwa seiring usia bertambah, rasa haus kita melemah, yang tingkatkan risiko dehidrasi. Ini bisa sebabkan lelah, nyeri sendi, dan masalah kesehatan lain. Bayangkan air seperti oli di mesin mobil. Tanpanya, segalanya melambat dan kurang efisien. Disarankan untuk minum 8 gelas air sehari, tapi kuncinya adalah menjadikannya kebiasaan. Membawa botol air sepanjang hari bisa jadi pengingat untuk minum lebih sering. Henny tambahkan irisan mentimun ke airnya agar lebih berasa dan nikmat. Segera, ia merasa lebih berenergi, dan kulitnya tampak lebih cerah dan sehat. Bukan hanya air putih, kaldu, buah seperti semangka, dan teh herbal juga bisa bantu hidrasi. Jadi, bagaimana tegukan sederhana bisa cerahkan hari dan tingkatkan kesehatan Anda? Tetap terhidrasi adalah salah satu hal paling sederhana namun ampuh yang bisa Anda lakukan untuk tubuh. Ini jadi fondasi untuk energi lebih baik, sendi lebih lancar, dan fokus lebih tajam. Dan meski tampak kecil, ini terkait dengan sesuatu yang lebih besar, yang akan saya bagikan segera. Semua tentang bangun kebiasaan kecil konsisten yang tambah jadi hidup lebih sehat dan bahagia. 7. Jaga ketajaman pikiran. Otak Anda juga butuh latihan. Ambil contoh Gito, 69, yang mulai khawatir tentang lupa ingatan saat ia sadari kemampuan mengingatnya menurun. Awalnya, ia frustrasi dan tak berdaya, tapi lalu ia temukan cara sederhana untuk jaga ketajaman pikiran, mengerjakan teka-teki silang. Kisahnya tunjukkan bahwa aktivitas mental sama pentingnya dengan olahraga fisik. Studi 2023 di jurnal neurologi temukan bahwa aktivitas mental, seperti membaca,
pecahkan teka-teki, atau pelajari keterampilan baru, bisa kurangi penurunan kognitif hingga 20%. Ini seperti latihan otot. Semakin Anda tantang, semakin kuat dan tangguh mereka jadi. Anda tak perlu lakukan hal rumit atau lama untuk latih otak. Coba aktivitas seperti sudoku, hobi baru seperti merajut, atau kuasai ponsel atau aplikasi baru. Semua ini beri stimulasi mental, jaga otak aktif dan terlibat. Gito coba melukis, yang tak hanya picu kreativitasnya tapi juga tingkatkan fokus dan beri kebahagiaan. Bukan hanya soal tajamkan ingatan, ini tentang rasa lebih terhubung dan hidup. Jadi, tantangan baru apa yang bisa Anda coba untuk libatkan pikiran? Tak perlu besar atau menakutkan. Entah belajar bahasa baru, atasi teka-teki sulit, atau baca buku, kuncinya adalah jaga otak aktif. Bukan hanya soal ingatan. Ini tentang berkembang secara mental dan emosional seiring usia. Tetap ikuti. Ini terkait dengan tips terakhir yang akan saya bagikan segera, yang akan lengkapi gambaran untuk hidup sehat dan memuaskan. 8. Terhubung dengan orang lain. Kesepian bisa menyelinap seiring bertambahnya usia, sering tanpa kita sadari. Ambil contoh Mari, 66, misalnya. Setelah pensiun, ia merasa terisolasi dan terputus dari orang lain. Hari-hari terasa lambat, dan ia rindu interaksi sosial yang dulu ia miliki di kantor. Tapi semua berubah saat ia gabung ke klub buku. Tiba-tiba, ia punya alasan untuk nantikan tiap minggu. Ikut percakapan yang stimulasi pikiran dan hubungkan ia dengan kelompok yang sehati. Itu interaksi sosial yang tak ia sadari ia butuhkan. Penelitian dari Universitas Harvard tunjukkan bahwa koneksi sosial punya efek besar pada kesejahteraan kita. Hubungan kuat bisa tingkatkan suasana hati, dukung kesehatan otak, dan bahkan turunkan risiko depresi hingga 25%. Ikatan sosial jaga kita terlibat secara mental, kurangi stres, dan beri rasa tujuan. Anggap hubungan seperti sinar matahari, seperti tanaman butuh sinar untuk tumbuh. Kita butuh hubungan untuk berkembang secara emosional dan mental seiring usia. Anda tak perlu buat perubahan drastis untuk lawan kesepian. Bisa sesederhana telepon teman untuk ngobrol, bertemu sambil minum kopi, atau gabung ke grup atau kelas lokal. Pertemuan klub buku mingguan Mari tak hanya beri sesuatu untuk dinantikan tapi juga bawa tawa dan kebahagiaan kembali ke hidupnya. Koneksi yang ia buat jadi bagian penting rutinitasnya, tingkatkan kebahagiaan keseluruhan. Siapa yang bisa Anda hubungi hari ini? Entah menyambung kembali dengan teman lama atau buat yang baru. Jalin hubungan tak perlu rumit. Sederhana tapi ampuh. Dan ini semua bagian dari kebiasaan pengubah permainan yang saya janjikan, yang bisa ubah hidup Anda. Tetap ikuti untuk tahu bagaimana semua ini terhubung. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Kita telah jelajahi kekuatan istirahat, manfaat olahraga ringan, peregangan untuk kelenturan, beri bahan bakar tepat untuk tubuh, tetap terhidrasi, jaga ketajaman pikiran, dan terhubung dengan orang lain. Semua strategi ini berperan bantu kita rasa terbaik, tak peduli usia kita. Tapi ini pengungkapan besarnya. Untuk benar-benar praktikan semua, mulai hari Anda dengan rutinitas sederhana 10 menit, 5 menit peregangan, segelas air, dan tantangan mental cepat, seperti sebutkan 5 hal yang Anda syukuri. Rutinitas cepat ini satukan semua 8 strategi dan siapkan Anda untuk hari luar biasa. Martini, Tono, dan lainnya yang coba ini lihat perbedaan dalam beberapa minggu. Apa yang bisa ini lakukan untuk Anda? Ajakan bertindak. Jika Anda nikmati video ini, saya ingin dengar dari Anda. Komentar di bawah dengan satu hal yang Anda pelajari dan rencanakan untuk mulai praktikan dalam hidup Anda. Jika suka video ini, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa suka, bagikan, dan langganan ke kanal YouTube kami. Mari lanjutkan percakapan. Masukan Anda bantu buat ini lebih baik. Dan jika Anda kenal seseorang di atas 60 yang layak berkembang, bagikan video ini dengan mereka. Mari inspirasi orang lain untuk hidup terbaik mereka.